Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koir Setiawan dengan NIM 55532200034. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya sedang mengunjungi kawasan Banten Lama, yang mana dalam sejarahnya kita harus selalu memaknai bagaimana sejarahnya itu dibuat dan juga cara untuk melestarikannya agar bisa selalu dikunjungi oleh banyak orang. Kawasan Banten Lama terletak di Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang, Banten, yang mana kawasan ini memiliki banyak nilai sejarah dan juga mewarnai bagaimana kehidupan Banten hingga saat ini. Di sini saya sedang berada di Benteng Spelwijk. Mari ikuti keseruannya. Benteng ini dibangun pada tahun 1682 pasca konflik internal di Kesultanan Banten. Mengapa ini dibangun? VOC menggunakannya untuk mengontrol jalur perdagangan rempah di Selat Sunda dan sekaligus memantau aktivitas kesultanan agar tetap di bawah pengaruh mereka. Jika kita perhatikan, kondisi Spelwijk sebagian besar adalah reruntuhan. Struktur batu karang dan bata merahnya masih terlihat, namun banyak bagian yang sudah hilang termakan usia dan kurangnya perawatan di masa lalu. Dalam perspektif budaya identitas Banten, Spelwijk adalah simbol perubahan sosial. Keberadaan benteng ini menandai pergeseran dari kedaulatan penuh kesultanan menuju era pengaruh asing yang mengubah struktur ekonomi dan politik di Banten Lama. Di sini saya melakukan pemindaian QR code di lokasi ini untuk menggali informasi. Terungkap bahwa sejarah tempat ini bermula dari kedatangan Cornelis de Houtman pada tahun 1596 melalui jalur Selat Sunda untuk mencari rempah-rempah. Benteng Spelwijk ini kemudian dibangun pada tahun 1682 sebagai basis pertahanan VOC dari serangan pengikut Sultan Ageng Tirtayasa, sekaligus untuk memonopoli perdagangan dan mengawasi gerak-gerik Kesultanan Banten. Saat ini saya sedang berada di Keraton Surosoan, yang mana Keraton Surosoan ini adalah tempat tinggal raja dan juga pengambilan keputusan kerajaan. Yang mana jejak ini juga diikuti dengan runtuhnya kekuasaan dari Sultan Ageng Tirtayasa. Bangunan megah yang dulunya merupakan pusat pemerintahan sekaligus tempat tinggal para Sultan Banten sejak abad ke-16. Keraton ini adalah saksi bisu kejayaan Kesultanan Banten yang pernah menjadi pusat perdagangan internasional. Namun sayangnya, kini kita hanya bisa melihat reruntuhan dinding dan sisa-sisa fondasinya saja. Kehancuran total kompleks ini terjadi pada tahun 1808 ketika pasukan Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Daendels menyerang dan menghancurkan secara sengaja akibat perselisihan politik yang memanas dengan pihak kesultanan. Saat ini saya sedang berada di situs Kepurbakalaan Banten Lama, yang mana museum ini banyak menyimpan segala jenis peninggalan dari Banten Lama seperti keramik, kemudian ritual dan juga sejarah-sejarah yang ada di Banten Lama. Berbagai peninggalan yang ada di Kesultanan Banten yang sangat berharga disimpan dan dipamerkan untuk umum di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama.
Di dalam museum ini, kita bisa melihat koleksi yang sangat beragam, mulai dari artefak keramik, mata uang kuno, hingga sisa-sisa alat pertahanan yang menggambarkan betapa majunya peradaban Banten sebagai pusat perdagangan di dunia masa lalu. Museum ini berfungsi sebagai pusat informasi utama untuk memahami identitas dan nilai budaya masyarakat Banten dari abad ke-16 hingga ke-18. Melalui benda-benda ini, kita dapat melihat potret kehidupan sosial serta kejayaan ekonomi yang pernah dicapai oleh leluhur kita di tanah Banten sebelum datangnya pengaruh besar kolonial. Saat ini saya sedang berada di Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten ini menandai bahwa pusat penyebaran Islam di Banten, yang mana masjid ini dibangun pada tahun 1566. Salah satu situs yang paling ikonik adalah Masjid Agung Banten yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin sekitar abad ke-16. Masjid ini memiliki nilai budaya dan religi yang sangat tinggi bagi masyarakat Banten, dengan ciri khas menara yang menjulang tinggi serta atap tumpuk 5 yang melambangkan akulturasi budaya. Sebagai pusat penyebaran agama Islam di masa Kesultanan, masjid ini tetap berdiri kokoh dan terawat dengan baik hingga saat ini, menjadi simbol religius yang tak terpisahkan dari sejarah kebantenan. Keraton Kaibon merupakan tempat tinggal dari Ratu Aisyah, yang mana Ratu Aisyah adalah ibu dari Sultan Saifuddin. Keraton Kaibon berbeda dengan Keraton Surosoan, yang mana Keraton Surosoan adalah sebagai keraton utama. Namun keraton ini juga memiliki banyak sejarah yang bakal kita ulik lebih jauh. Di sini adalah sebuah tempat yang bernama Keraton Kaibon yang diambil dari kata keibuan, karena memang dibangun khusus untuk Ibu Suri, yaitu Ratu Aisyah, ibunda dari Sultan Saifuddin. Berbeda dengan Surosoan yang merupakan pusat pemerintahan, Keraton Kaibon berfungsi sebagai tempat tinggal atau kediaman resmi bagi sultan yang masih sangat muda dan ibundanya. Namun, kemegahan bangunan yang sempat menjadi simbol kasih sayang ini kini hanya menyisakan puing-puing dan gerbang-gerbang besar yang ikonik. Kehancuran Keraton Kaibon terjadi pada tahun 1832 ketika pemerintah kolonial Belanda di bawah perintah Gubernur Jenderal Daendels menghancurkan secara total karena Sultan Banten saat itu menolak untuk tunduk pada perintah. Oke guys, sekarang kita ada di Keraton Surosoan. Di sini kita akan mengulik sejarah yang mana Keraton Surosoan ini adalah tempat dari Ibu Ratu Aisyah atau ibu dari Sultan Saifuddin, yang mana Kaibon itu berasal dari kata kaibuan yang artinya ibu kesultanan. Setelah mengeksplorasi situs-situs bersejarah, tidak lengkap rasanya jika tidak membahas kekayaan kuliner dan buah tangan dari daerah ini. Sebelum mencicipi hidangan utamanya, ada beberapa oleh-oleh khas Banten lama yang sangat populer, seperti sate bandeng yang durinya diolah dengan bumbu rempah, kue gipang yang memiliki cita rasa manis dan renyah. Selain itu juga ada emping melinjo yang kualitasnya sudah dikenal luas sebagai cemilan wajib para wisatawan. Sekarang, setelah mengeksplorasi situs-situs bersejarah, tidak lengkap rasanya jika tidak membahas kekayaan kuliner dan buah tangan dari daerah ini. Sebelum mencicipi hidangan utamanya, ada beberapa dengan oleh-oleh khas Banten lama yang sangat populer, seperti sate bandeng yang durinya diolah dengan bumbu rempah, kue gipang yang memiliki cita. Perjalanan menyusuri jejak sejarah di Banten lama ini memberikan gambaran mendalam tentang betapa besarnya identitas dan kejayaan peradaban Banten di masa lalu, dari kokohnya Masjid Agung hingga reruntuhan Keraton Surosoan,
Keraton Kaibon, dan Benteng Spellwitz. Setiap situs bercerita tentang perjuangan, perubahan sosial, dan keteguhan masyarakat Banten dalam menghadapi pengaruh kolonial. Dengan hal ini, kita tidak hanya memahami akar sejarah kita, namun dengan adanya ini kita bisa lebih menghargai jati diri dan kekayaan yang dimiliki oleh tanah Banten.